Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Safety Science ya, para sobat safety. Baik, dalam kesempatan kali ini kita coba mau membahas terkait KPI atau Key Performance Indicator. Nah, banyak teman-teman HSE itu kadang diminta untuk membuat KPI terkait divisi K3-nya atau divisi HSE-nya. Nah, baik, kali ini kita akan coba membahas fungsinya apa KPI ini, dapat digunakan untuk mengukur apa saja gitu kan ya, serta bagaimana langkah-langkahnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu tahu dulu nih KPI itu apa gitu kan ya. KPI itu dapat teman-teman artikan sebagai jenis pengukuran kinerja yang digunakan dalam sebuah perusahaan gitu kan ya, ataupun organisasi, proyek, unit kerja gitu kan ya, atau departemen, bahkan individu itu sendiri dalam mencapai sasaran serta tujuan yang strategis yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam target. Itu tujuan dalam pembentukan atau penyusunan KPI gitu ya. Nah, melalui KPI tadi, perusahaan itu bisa tahu tuh, bisa paham gitu kan ya, apa yang perlu ditingkatkan, bagian mana atau sektor mana yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target agar pencapaiannya lebih bisa tertarget secara efektif dan efisien. Itu kurang lebih tujuan dari si KPI tadi. Nah, lantas apa saja nih yang bisa diukur menggunakan KPI? Pasti teman-teman bertanya nih ya, kira-kira apa saja nih yang saya bisa ukur menggunakan KPI, khususnya teman-teman K3 atau HSE ini. Nah, banyak sekali yang bisa teman-teman ukur menggunakan KPI. Salah satunya bisa menggunakan pengukuran kepemimpinan atau jiwa leadership gitu ya. Manajemen kepemimpinan ini seperti apa sih? Sudah bagus atau belum gitu kan ya? Itu bisa menggunakan KPI. Selanjutnya untuk pengukuran kinerja karyawan. Nah, dari KPI tadi biasanya akan tergambarkan bagaimana kinerja dari si karyawan tadi, apakah sudah bagus atau malah menurun begitu kan ya. Itu sangat terlihat dari KPI-nya. Atau di jasa keuangan juga bisa menggunakan KPI. Menggunakan implementasi sistem manajemen K3 juga bisa menggunakan KPI dan banyak lainnya, termasuk di bidang HSE itu selalu banyak digunakan. Itu ya teman-teman ya, ragam jenis apa saja yang bisa teman-teman ukur menggunakan KPI. Nah, dalam Key Performance Indicator K3 ya, khususnya K3 itu biasa paling sering digunakan satu untuk mengevaluasi sistem manajemen K3-nya. Sudah bagus belum? Sudah berjalan atau belum? Itu menggunakan KPI-nya gitu ya. Kedua, untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Ada nggak nih yang kira-kira perlu dilakukan perbaikan? Misal mungkin dari sistem rekrutmen dari orang-orang K3-nya gitu kan ya. Mereka direkrut itu berdasarkan kesesuaian atau tidak gitu kan ya. Nah, itu bisa dari situ, atau dari identifikasi perbaikan SOP K3 atau apapun, pokoknya yang berkaitan dengan identifikasi masalah-masalah K3 itu. Yang ketiga adalah mengambil tindakan pencegahan pada waktu yang tepat. Nah, dari KPI yang sudah dikeluarkan hasilnya tadi, itu pasti bisa terlihat jelas permasalahannya di mana. Nah, kalau sudah terlihat permasalahannya, teman-teman bisa mengambil langkah perbaikan dengan tepat, dengan efisien, gitu kan ya. Terus meningkatkan kesadaran dari kalangan si pembuat atau top level manajemen tadi, biar dia paham bahwasanya di bawah jajarannya itu ada permasalahan A, B, C, sehingga dia bisa mengambil langkah untuk perbaikan yang lebih efektif. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi dalam KPI K3 itu kurang lebih digunakan untuk itu. Dan terakhir ya, yang terakhir itu bisa juga digunakan untuk mengukur sasaran ataupun rencana strategis dari K3 tadi itu optimal nggak berjalannya. Jangan sampai sudah dipasang misalnya ya terkait penggunaan poster wajib pakai APD segala macam. Nah, itu bisa diukur di jajaran teman-teman level staff segala macam itu memperhatikan nggak ini poster tadi yang dipasang. Nah, kalau tidak diperhatikan buat apa dipasang, kan gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan KPI juga salah satunya. Nah, kalau dalam contoh spesifik K3, teman-teman bisa menggunakan misalnya nih dalam pengukuran jumlah insiden yang misal terjadi setiap bulannya gitu kan ya. Nah, targetnya apa? Tadi kan kita bicara KPI ada target gitu kan ya. Nah, targetnya adalah teman-teman bisa menargetkan zero accident. Jadi
penargetan zero accident tadi dilihat tuh dari jumlah insiden gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu satu. Kedua adalah untuk mengukur jumlah training K3-nya gitu. Jumlah training K3 yang dilakukan setiap bulannya itu sudah sesuai target belum. Misal nih teman-teman pengen melakukan bulan pertama sampai bulan kedua itu harus ada agenda K3 terkait penggunaan APAR misalnya. Terus bulan selanjutnya adalah kegiatan untuk safety culture atau yang berkaitan K3 yang lain gitu kan ya. Nah, itu harus ada target. Jadi jangan sampai pelatihan yang sama atau pelatihan yang serupa diulangin lagi pada bulan-bulan berikutnya. Itu kita menghindari terjadinya pembuangan atau pemborosan anggaran untuk pelatihan yang tidak efektif. Itu KPI tadi. Ketiga, bisa juga digunakan untuk jumlah pemenuhan regulasi gitu kan ya. Targetnya apa? Targetnya misalnya kita patuh ISO, kita patuh ISO dari seri 9000, 14000, 45000 gitu kan ya. Atau mungkin kalau yang berkaitan lingkungan kita sudah wajib proper dan lain sebagainya. Nah, itu punya target teman-teman. Nah, dari KPI tadi kita bisa melihat yang sudah tertarget itu mana yang tercapai. Diharapkan kalau sudah bikin KPI tadi paling tidak 70% dari target tadi itu sudah mesti tercapai. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah tindak lanjut laporan terkait kecelakaan kerja atau near miss. Nah, itu menggunakan KPI juga bisa. Jadi apakah pelaporan dari kecelakaan kerja tadi itu selalu rutin ya, selalu on time. Karena kalau lebih dari 1 kali 24 jam gitu kan ya, khawatir nanti pelaporannya sudah tidak valid. Nah, itu bisa menggunakan KPI di divisi K3-nya dari segi pelaporan. Terus ada jumlah toolbox ya, jumlah toolbox tadi di setiap meeting di setiap bulannya itu berapa kali gitu kan ya. Misal setiap bulan tadi sudah ditargetkan 4 kali dalam 1 bulan. Nah, ini harus rutin dilakukan. Ini target gitu kan ya. Jangan sampai KPI yang sudah dibikin 4 kali tapi hanya dilaksanakan 1 sampai 2 kali. Nah, otomatis toolbox meeting tadi itu menjadi tidak tidak efektif gitu ya, karena tidak sesuai target yang sudah disesuaikan dalam KPI kita itu ya. Nah, dalam penyusunan key performance indicator K3 gitu ya, itu harus satu spesifik. Permasalahannya harus dijelasin dulu mau melihat yang mana gitu kan ya. Terus harus mudah untuk dicapai. Jadi penargetannya itu harus yang sesuai relasi lah gitu ya, sesuai realisasi. Jadi jangan sampai teman-teman perusahaan baru tapi pengen menargetkan zero accident segala macamnya, itu terkesan mustahil, kecuali teman-teman mungkin dari beberapa tahun sebelumnya itu sudah ada penurunan tingkat accident dari yang mungkin tahun lalu 10 turun 5. Nah, otomatis tahun depan itu target zero accident itu menjadi mungkin gitu ya. Berbeda kalau misalnya tahun ini saja 2023 saya itu ada kecelakaan 20 accident. Nah, saya pengennya target 2024 tuh zero accident. Nah, itu pasti sulit teman-teman. Jadi spesifik ya dan mudah untuk dicapai. Dalam artian itu secara realisasinya masih masuk akal itu. Sama konsisten teman-teman. Dari waktu ke waktu tuh harus ada konsistensi dari penyusunan KPI tadi supaya adanya ketertataan secara efektif gitu ya. Dan terakhir adanya keakuratan pengukuran serta transparansi dari hasil pengukuran KPI-nya. Itu wajib ya. Nah, KPI di setiap perusahaan, khususnya KPI K3, itu pasti berbeda-beda teman-teman ya. Karena memang tidak ada indikator yang mutlak 100% ya terkait kinerja tadi itu. Jadi di setiap perusahaan tuh pasti punya rahasia tertentu bagaimana meracik perusahaan dia ini agar K3-nya lebih bagus daripada perusahaan lain. Nah, itu sudah menjadi rahasia bagi si perusahaan ini masing-masing. Kurang lebih begitu. Nah, KPI pada K3 ya, dari segi pengukuran ya, untuk efek kerugian akibat kecelakaan kerja itu bisa untuk melihat jumlah kecelakaan yang saya sampaikan sebelumnya, jumlah kecelakaan kerja, jumlah kekerapan ya, atau frekuensi rate, severity rate gitu kan ya, atau jumlah hari hilang akibat kecelakaan gitu kan, sampai dengan persentase pekerja dengan penyakit akibat kerja. Nah, 4 hal tadi itu bisa teman-teman menggunakan KPI secara efektif. Pasti dapat hasilnya lebih efektif ketimbang teman-teman bikin laporan tapi tidak mempunyai target. Apa nih kedepannya mau ditargetin apa? Itu pasti menjadi lebih amburadul teman-teman ya.
Nah, KPI K3 pada segi penyebab dasar kecelakaan juga bisa diukur. Jadi kita pengen melihat satu persentase kecelakaan yang disebabkan oleh apa. Misal kalau dia di convenience space disebabkan oleh terjebak gitu kan ya, kesulitan untuk jalur evakuasi keluar masuk. Nah, itu bisa diukur. Kedua, misal dari persentase kecelakaan yang disebabkan oleh luka, baik luka fisik, tersayat benda tajam, terpotong dan lain sebagainya. Atau melihat dari persentase kecelakaan yang disebabkan oleh hantaman material. Kalau di konstruksi itu bisa saja teman-teman, mungkin ada ada alat yang jatuh dari gedung, jatuh dari ketinggian ke bawah. Nah, itu ada berapa kalinya itu harus bisa diukur. Dan terakhir, persentase kecelakaan yang disebabkan oleh jatuh. Nah, ini juga harus bisa direcord secara baik dan benar. Nah, tidak sampai di situ, K3 juga bisa mengukur sistem manajemen K3 secara optimal. Apa yang mereka pengen ukur? Yang pertama adalah persentase tingkat pendanaan ya, yang tersedia untuk program K3 dibandingkan dengan total dana operasional perusahaan. Jadi, dana total perusahaan itu setidaknya harus bisa mengalokasikan untuk dana K3 yang mungkin untuk kegiatan training, untuk kegiatan bulan K3 nasional misalnya, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan K3 gitu ya. Terus bisa untuk persentase pemesanan pembelian yang sesuai dengan persyaratan khusus sistem manajemen K3. Maksudnya di sini adalah misal kayak APD. Nah, pembelian APD ini juga harus disesuaikan budget gitu ya. Jangan penting murah tapi kualitasnya malah kualitas yang jelek. Nah, tapi jangan juga yang terlalu tinggi, malah nanti khawatirnya tidak semua pekerja dapat kualitas yang sama. Nah, ini juga fatal gitu ya. Kalau bisa di harga yang sedang tapi semua pekerja mendapatkan kualitas yang sama gitu. Dan terakhir adalah berkaitan dengan anggaran K3 yang disetujui ya. Apakah sudah sesuai nih dengan anggaran yang sebenarnya di lapangan? Contoh nih, biasanya kayak untuk kegiatan pelatihan kita mengundang pihak tertentu untuk onsite ke kita gitu ya. Kita mengajukan misalnya 100 juta, tapi dana realitanya yang ada di lapangan itu cuma digunakan 70 sampai 80 juta. Maka 20 juta ini akan menjadi tidak efektif gitu ya. Nah, ini harus bisa dialokasikan supaya bagaimana menjadi lebih efektif. Jadi kalau pengajuan di berikutnya akan lebih mudah diaksesnya oleh atasan gitu ya. Jadi anggaran realita dengan anggaran yang ada diajukan ini jangan sampai terlalu jauh gapnya. Nah, itu bisa menggunakan KPI tadi untuk melihat efisiensi penggunaan dana khususnya untuk dana K3 gitu ya teman-teman. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait key performance indicator. Jika ada yang mau ditanyakan boleh melalui komen gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.